Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami muliakan Kepala Madrasah MAN 2 Banyuwangi Dr. Handes Haji Sairoji MAG, yang kami hormati seluruh Dewan Guru Tenaga Kependidikan MAN 2 Banyuwangi yang kami sayangi, yang kami cintai, seluruh siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan program kita ngaji Ahad Pagi Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mungkin sudah 2 bulan ini terkendala, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, melanjutkan lagi. Terus meskipun kemarin-kemarin ada kendala, ya kita tetap mengusahakan bagaimana program yang baik itu tetap istiqomah, konsisten sampai hatam. Andaikan hatam pun bukan berarti kita berhenti, tapi kita lanjutkan, lanjut bisa dengan mengulangi apa yang sudah dipelajari, bisa dengan menambah hal yang lainnya lagi. Monggo langsung saja kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wal baiti wa li jami'i wa minal anbiya'i wa awliya wa syuhada wa salihin wa ulama ilmin wa li jami'i malakatil muqarrabin summa syekh Abdul Qadir al-Jalani rahimahullah summa syekh Tasawwur Abdul Ghafur al-Balagi wa zajadi wa alihi wa dzurriyyatihi summa jami'a baina Muhammadin wa jaddadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i sayyidina wa asatidina wa jami'i masyayikhina wa jamal pun alaina wa kafatul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minhum wal amatu sallallahu alaihi wasallam. Syallillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis asadis kang nomor 6 wasalasuna lan 30. Kita sudah nyampe di hadis yang ke-36. Sedangkan kitab Al-Arba'in Nawawi ini hanya menyediakan 42 hadis. Jadi kita akan hatam kurang 6 hadis lagi. Kita akan menghatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku nafasa ngilangake sapa man an mukminin saking wong mukmin kurbatan ing kesusahan min kurabid dunya saking pira-pira susah ana dunya, nafasa mongko ngilangake sinten Allah Gusti Allah anhu saking man kurbatan ing kesusahan min kurabi yaumil kiamati saking pira-pira susai dina kiamat. Nabi memberikan sabda man nafasa an mukminin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahannya orang mukmin dalam urusan dunianya ketika mereka berada di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka orang itu akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah di hari kiamat. Menghilangkan kesusahan itu ada banyak cara. Ada yang menggunakan jasanya, ada yang menggunakan energinya, ada yang menggunakan waktunya, ada yang menggunakan hartanya, ada yang menggunakan doanya. Intinya bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan kesusahan orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Semisal kita melakukan hal yang demikian, maka apa yang akan diberikan oleh Allah? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan yang ada di hari kiamat pada diri kita. Waman utawi sapane wong iku yasaro gampangake sapa man ala muksirin ing atase wong kang kangelan dalam urusan hutang. Yasaro mongko gampangake sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase man fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Dan barang siapa yang mempermudah
orang yang sedang kesulitan dalam urusan hutangnya, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah bagi dia di dunianya dan juga di akhirat. Misal orang mempunyai hutang 100.000 misal, hari ini harus dibayar, sedangkan orang itu masih belum punya uang untuk mengembalikan hutang. Kita coba, oke, mungkin hari ini masih belum punya, kita berikan kelonggaran 2 hari atau seminggu atau 1 bulan. Itu kalau waktunya, itu sudah memberikan kelonggaran agar orang itu mempunyai kesempatan untuk membayar hutangnya. Atau misal hutang 100, ya udah nggak usah dibayar 100, 75 dulu atau 50 dulu, bayar 50 aja wis, bayar 50.000 aja, nggak usah 100.000. Bisa seperti itu. Atau kalau kita bisa lagi, ya saro ala muksirin, ya udah misal nggak bisa bayar hutangnya, saya ikhlaskan, nggak perlu bayar apa-apa, 100 itu udah saya ikhlaskan. Itu adalah ya saro ala muksirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka orang yang mengikhlaskan, yang mempermudah urusan orang yang punya hutang itu, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Wa man utawi sapane wong iku sataro nutupi sapa man musliman ing aibe wong muslim, satarahu mongko nutupi hu ing man sinten Allah Gusti Allah di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aibnya orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ketika kita mengetahui orang yang masa lalunya itu penuh dengan, atau banyak kesalahan, banyak hal-hal yang negatif, tapi sekarang nih dia udah bertobat, maka bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana diri kita itu membiarkan masa lalunya mereka. Bagaimanapun masa lalu mereka tetaplah masa lalu mereka, karena kita tidak bisa menghakimi bahwa orang yang masa lalunya buruk pasti masa depannya juga buruk. Bisa saja masa lalunya yang penuh dengan hal-hal negatif, lalu di hari ini dia mempunyai usaha untuk menjadi lebih baik, sehingga masa depan yang dia miliki menjadi lebih baik daripada masa lalunya. Untuk urusan aib seseorang, kita tetap keep aja, kita tetap simpan, kita tetap jaga hal-hal buruk dari mereka, karena dia sudah bertobat. Apalagi dia sudah bertobat. Ada lagi yang berpendapat, oke, itu kalau sudah yang bertobat. Kalau andaikan yang terus-terusan bermaksiat ini, apakah terus kita tutupi? Apakah terus kita membungkam mulut kita? Kita tidak bersuara terhadap hal-hal yang negatif itu. Mungkin kita bisa saja untuk bersuara, tapi kepada pihak yang punya tanggung jawab atas orang itu. Misal ketika ada anak yang nakal, melakukan hal yang negatif, kita berikan informasi, laporkan kepada orang yang punya tanggung jawab terhadap anak ini. Siapa ya? Pada orang tuanya. Misal siswa melakukan sebuah pelanggaran, kepada siapa? Ya kepada wali kelasnya, kepada gurunya. Enggak kita omongkan ke semua orang yang tidak punya tanggung jawab terhadap orang ini. Jatuhnya bukan hal yang baik yang ditimbulkan, tapi justru kita akan gibah atau menggunjing, membahas keburukan orang lain di belakang mereka. Nah, itu malah hal yang kurang baik. Bukan hanya kurang, bahkan itu tidak baik. Makanya kalau kita mengetahui keburukan, kesalahan, hal negatif seseorang itu, ya kita bisa saja langsung ke orang itu atau orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap orang itu. Wallahu utawi Gusti Allah iku fi aunil abdi nulungi kawula, maka ana ing dalem selagine ana sapa al abdu kawula iku fi auni akhihi, ing dalem nulungi sedulure abdi. Allah akan menolong hambanya sebagaimana mereka menolong saudara-saudaranya. Selagi kita menolong
saudara-saudara kita, Allah itu juga akan menolong kita sebagaimana kita menolong saudara-saudara kita. Waman utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man torikon ing dalan yaltamis hale golek sapa man fihi ing dalam torik ilman ing ilmu sahala mongko gampangake sinten Allah Gusti Allah lahu maring man torikon ing dalan ilal jannati maring swarga. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu torikon ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalan bagi orang itu menuju surga. Kita datang ke sekolah, kita datang ke masjid, kita datang ke majelis ilmu, kita datang untuk mencari ilmu. Masih perjalanan ini, masih jalan. Itu sudah sahalallahu lahu torikon ilal jannah, maka Allah akan mempermudah orang itu jalan menuju surga. Balasannya seperti ini. Apalagi sampai kita mempelajari, kita kitabnya Al-Quran kita pelajari, kitab fikih-fikihnya kita pelajari. Imbalannya apa? Maka kita akan dipermudah oleh Allah untuk menuju surga. Wa majtama alan ora kumpul sapa kaumun kaum fi baitin ing dalem omah min buyutillah saking pira-pira omai Allah yatsluna hale padha maca sapa kaum kitabullah ing kitabe Allah. Wa yatadarasunahu lan padha deres-deresan sapa kaum hu ing kitab bainahum ing dalam antarane kaum illa nazalat angin temurun alaihim ing atase kaum opo asakinatu penganteng-anteng wa gosiyat hum lan nungkepi hum ing kaum opo arrahmatu rahmat wa hum lan ngepung ing kaum sapa al malaikatu malaikat wa dzakarohumu wa dzakarahum lan nutur hum ing kaum sinten Allah Gusti Allah fiman ing dalem wong indahu ing dalem ngersane Allah. Dan tidaklah orang-orang yang berkumpul fi baitin min buyutillah di masjid-masjid tersebut yatsluna kitaballah, dan orang-orang yang berkumpul tadi membaca kitabnya Allah. Wa yatadarasunahu, saling baca kitab, saling baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ada yang baca, ada yang mendengarkan, atau semuanya baca, atau semuanya mengkaji Al-Quran tersebut. Tidaklah orang yang demikian itu illa nazalat alaihim asakinah. Orang itu, orang yang berada di sana itu akan mendapatkan sebuah ketenangan. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah. Dan orang-orang itu dilingkupi, diselimuti rahmat. Wafathum al malaikah, dan orang itu dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarohumullahu fiman indah, dan orang itu disebutkan oleh Allah, dipanggil-panggil namanya Allah, fiman indahu, pada malaikat-malaikat. Waman utawi sapane wong iku batoa kendu bi kelawan man opo amaluhu amaliman lam yusri mongko ora banterake bihi kelawan man opo nasabuhu nasapeman. Dan orang-orang yang menunda melakukan amal lam yusri bihi nasabuh, maka nasab itu tidaklah memberikan kemanfaatan. Misalnya seperti ini, kita sekarang lapar lalu kita mengharapkan kenyang dengan apa yang dimakan oleh orang tua kita. Apakah kita ikut kenyang? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita ingin kenyang, ya makan. Kalau kita ingin segera kenyang, ya makan. Kita tidak bisa menjadi kenyang karena makanan yang dimakan oleh orang tua kita. Apalagi kita sudah tidak di badan yang sama. Kalau kita di kandungan mungkin iya. Kita akan ikut kenyang, tapi kita sudah berbeda sekarang. Kita mempunyai tubuh sendiri, berdiri sendiri dengan kaki kita. Orang tua kita juga berdiri sendiri dengan kaki mereka. Apakah kita ikut kenyang dengan makanan yang dimakan oleh orang tua kita? Maka jawabannya adalah tidak. Man bato'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, tidaklah memberikan manfaat nasab tersebut terhadap orang-orang yang menunda melakukan
amalnya. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Muslimun Imam Muslim biadal lafzi kelawan ikilah lafaz. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.